Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Al-Munabbihat ala Liyaumil Isti'dad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihima, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada makalah yang ke-29 dari bab yang ketiga. Maksudnya bab yang sulasi, bab 33. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal ashrun, makalah yang ke-29. An Aliin radhiyallahu an wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridainya dan memuliakan akan wajahnya beliau. Apa kata beliau? Tafaddal ala man syi'ta, berbuat baiklah kepada siapapun orang yang kamu kehendaki. Ay ahsin ilaihi, yaitu berlaku baiklah kepadanya. Wa an'im alaihi, wa an'im alaihi, dan berilah nikmat atau berikanlah satu rasa senang kepadanya, orang yang kamu kehendaki itu. Jika kamu berbuat seperti itu, membuat orang senang, membantunya dikala susah, fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpin bagi orang yang kamu berikan kebahagiaan itu. Memang sifat manusia seperti itu. Bila kita dibantu, kita akan merasa senang, dan kita akan biasanya akan mengikuti perintah orang yang memberikan kita kesenangan itu. In ahsanta, yaitu jika engkau berbuat baik ila syakhsin, kepada seseorang, bil ata'i, dengan pemberian, sirta amiran lahu, maka engkau akan menjadi pemimpin bagi orang itu. Was'al man syi'ta, dan mintalah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Fa anta asirhu, maka engkau akan menjadi tawanan bagi orang yang kamu minta pertolongan ataupun yang kamu minta ia akan sesuatu itu. Ai was'alin nasa, dan mintalah sesuatu kepada orang, mintalah kepada orang, matahtajuhu, apa yang engkau butuhkan kepadanya, minal mali, daripada harta misalnya, wal ilmi, dan dari ilmu. Nah, jika kita butuh harta, jika kita butuh ilmu dari seseorang, maka kita akan menjadi tawanannya, menjadi budaknya, dan dia akan menjadi tuan dan pemimpin bagi kita. Nah, fa in ihtajta, maka jika berbutuh kamu ila syaksin, kepada seseorang, fidzalika, pada yang demikian harta ataupun ilmu itu, sirta abdan lahu, maka engkau akan menjadi hamba bagi orang itu. Kenapa? Li'anna nufusa, karena bahwasanya nafsu atau jiwa manusia itu jubilat bihubbi man ahsana ilaiha, jadi tabiatnya memang akan mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya. Jadi kita dibantu, maka kita akan dibantu. Ketika susah, maka kita akan mencintai orang itu, dan apapun yang diperintahkan oleh orang itu, karena besarnya
bantuannya, maka kita akan mentaati perintahnya, dan dia akan menjadi pemimpin kita, yang kita akan menjadi hambanya. Kita cinta kepada dunia, kita terlalu cinta kepada dunia, maka dunia akan menjadi tuan bagi kita, dan kita akan menjadi budak dunia. Kama fil hadisi, sebagaimana yang ada pada sebuah hadis, wa man ahabba syai'an, dan siapa orang yang mencintai sesuatu, fahuwa asirun lahu, maka dia akan menjadi tawanan bagi sesuatu yang dicintainya itu. Wa liqauli aliyin, dan perkataannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa kata Ali? Ana abdu man allamani, aku adalah budak bagi orang yang mengajariku harfan, yang mengajari akan aku satu huruf. Fa in syaa, maka jika mau orang yang mengajariku itu ba'ani, untuk menjualku, dia jual aku. Wa in syaa a'taqani, maka dia akan membebaskanku. Artinya karena dia menjadi budak bagi gurunya yang mengajarinya satu huruf itu, nah fa in syaa, maka gurunya itu berkehendak untuk menjualnya, ba'ani, wa in syaa a'taqani, apabila berkehendak gurunya yang mengajarinya satu huruf itu, maka dia akan membebaskanku untuk tidak dijadikan budak. Jadi terserah gurunya lah gitu. Wastaghni, dan merasa cukuplah, merasa kayalah, amman syi'ta, dari orang-orang yang siapa saja kamu kehendaki, fa innaka nadhiruhu. Nah, jika kamu merasa cukup dari orang yang temanmu yang kaya, misalnya ada temanmu kaya tetapi kamu merasa cukup, tidak meminta apapun darinya, fa innaka nadhiruhu, maka sungguh engkau akan menjadi setara dengan temanmu yang kaya itu. Jadi sama seperti saingan lah gitu. Ai iktafi, yaitu merasa cukuplah, bima indaka, dengan sesuatu yang ada di sisimu, minar rizki, daripada rezeki. Wala taftaqir fil mali, dan janganlah engkau butuh pada harta, li syakhsin, kepunyaan orang, ghaniyin. Jadi jangan kamu merasa butuh di dalam hartanya seseorang yang kaya. Ulang, wala taftaqir fil mali li syakhsin ghaniyin kathiril mali. Jangan kamu merasa butuh pada hartanya seseorang yang kaya, yang banyak hartanya. Nah, fa illam taftaqir ilaihi, maka jika kamu tidak butuh apapun kepada orang kaya itu, atau orang yang mempunyai banyak harta itu, serta ghaniyan mislahu, maka engkau akan kaya sama dengan, semisal dengan orang itu. Jadi di sini gimana ya? Memang kalau butuh, misalnya orang butuh gimana nanti kan, butuh pinjaman atau gimana? Mungkin ini kita yang melakukannya itu orang-orang yang orang-orang mentalnya di dalam ma'rifat kepada Allah itu sudah bagus. Bukan kalang-kalang seperti kita inilah. Wal maqalatu salasun, dan makalah yang ke-30, an Abi Zakaria, dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'az, dari Abi Zakaria, kunyahnya Yahya, namanya bin Mu'az, rahmatullahi alaihi, rahmat Allah atasnya beliau Yahya ini. Apa kata beliau? Tarkud dunia kuliha, meninggalkan dunia semuanya itu, meninggalkan dunia keseluruhan. Akhdul akhirati kuliha, meninggalkan akhirat semuanya. Jadi ini meninggalkan dunia semuanya itu sama saja dengan mengambil akhirat semuanya. Saya ulang, meninggalkan dunia semuanya artinya itu kita sedang mengambil akhirat semuanya sekaligus. Perhatian kita kepada dunia cuman sedikit lah gitu kan. Perhatian kita sedikit kepada dunia itu akan membuat kita
mengambil akhirat semuanya. Nah, kenapa di sini diibaratkan seperti itu? Li'annahuma, karena bahwasanya dunia dan akhirat itu qabdiratain, itu seperti dua madu, dua istri. Faman tarakaha, maka siapa orang yang meninggalkan dunia, dunia kulliha, itu semuanya, akhadha, maka dia mengambil akhiratnya itu kullaha. Jadi kulliha di atas ditafsir kepada tarkud dunia, susunan idhofat mudhafun ilaih, dunia itu, makanya kullinya di sini majrur, sedangkan kulla di sini jadi maf'ul dari taraka atau akhadha. Faman tarakaha, saya ulang, siapa orang yang meninggalkan dunia seluruhnya, akhadha kullaha, yaitu dia sedang mengambil seluruh akhiratnya, kullaha semuanya. Faman a'rada, siapa yang berpaling anid dunia bil kulliyati, dengan semua keduniaan itu, ahabbal akhirata, ia mencintai akan akhirat itu, hubban katsiran, dengan cinta yang sangat. Wa man akhadha, akan tetapi dan siapa orang yang mengambil dunianya, kullah, itu semuanya, tarakaha, maka dia meninggalkan akan akhiratnya, kullah, semuanya. Jadi di sini agak harus kita kadang tidak baca atau kadang harus baca biar penjelasannya lebih kena lah. Soalnya ini kalimatnya sedikit tetapi banyak sekali artinya lah gitu, banyak sekali penjabarannya gitu. Faman ahabba dunia bil kulliyati, yaitu siapa orang yang mencintai akan dunia dengan semuanya itu, a'rada anil akhirati, maka dia itu sama saja meninggalkan akhiratnya dengan semuanya, kebalikan lah gitu. Fa'akhduha, maka mengambilnya dunia, fitarkiha, itu di dalam meninggalkan akhirat. Fahubbul akhirata, fahubbul akhirati, maka mencintai akhirat itu sababul i'rad. Itu sebabnya adalah meninggalkan anid dunia. Cinta akhirat itu sebabnya itu karena meninggalkan dunia. Wa tarkuha, dan meninggalkan dunia fi akhdhiha, di dalam meninggalkan akhirat. Wa baghdad dunya, wa bughdud dunya, itu tidak menyukai dunia, bisa babi hubbil akhirah, dengan sebab karena mencintai akhirat. Semoga bisa dipahami ini. Jadi mafhumnya seperti ini. Jika kita mencintai dunia dengan segenap hati kita, maka sama saja kita meninggalkan akhirat. Ataupun sebaliknya, kita tidak mementingkan dunia, artinya itu kita mementingkan akhirat. Seperti itu pemahamannya. Nah, karena di sini makalah yang ke-31 cukup panjang, jadi saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.